Halo, selamat datang dan selamat bergabung di podcast ini. Suara informasi yang dapat membantu kamu untuk terus belajar tumbuh. Halo, saya Rama Agesti. Hari ini tampaknya cerah sekali. Sinar matahari sekarang cukup terik, memanaskan segala isi alam yang ada. Sama seperti podcast ini akan membantu kamu mencapai tujuan yang kamu inginkan. Di episode kali ini, aku akan membawakan satu buah tema yang menarik karena sering ditanyakan kebanyakan orang dan menjadi bahan perbincangan khususnya untuk kaula muda di zaman sekarang. Apa itu pembahasannya? Yaps, betul. 3 cara bagaimana kamu bisa mencapai goals yang kamu inginkan. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, aku ingin tahu dulu dari dirimu. Aku akan coba tanyakan kepadamu apa yang akan kamu lakukan jika nanti kamu gagal dalam mencapai tujuanmu. Terus, apa yang akan kamu lakukan jika goals kamu sudah terpenuhi? Coba tulis di kolom komentar. Aku ingin tahu jawabanmu dan aku ingin tahu seberapa berani dirimu untuk menjadi seseorang yang bermimpi besar. Lanjut ke pembahasannya. Nah, untuk settingan yang pertama atau tips yang pertama, kamu harus memiliki belief yang kuat. Alasan kenapa kamu harus sukses, seperti yang sudah aku tanyakan tadi, alasan apa, mengapa, dan untuk apa kamu mengejar kesuksesan yang kamu inginkan. Ambil contoh, kamu adalah seorang yang dermawan. Kamu rajin memberikan sedikit rezekimu untuk orang lain. Nah, alasan kamu ingin sukses agar kamu mungkin bisa memberikan lebih banyak lagi rezeki yang kamu miliki untuk orang lain. Nah, dengan memiliki belief atau alasan yang kuat dapat membantu kamu mengejar apa yang kamu mau dan apa yang kamu tuju. Oke, itu tadi tips yang pertama. Kamu bisa tulis di notebook kamu atau kamu bisa tulis di catatan handphone kamu dulu sebelum kamu mulai untuk praktekkan. Untuk tips yang kedua, buatlah strategi yang pas. Nah, di tips yang kedua ini adalah langkah awal kamu dalam mencapai goals yang kamu mau. Setelah mungkin kamu tahu alasan kamu untuk sukses, kamu mesti buat satu strategi yang pas dan realita. Karena strategi adalah fondasi kedua untuk mendapatkan goals yang kamu mau. Pemahaman tentang strategi kamu harus kuat. Tindakan apa yang kamu lakukan itu bakal menentukan hasil dari apa yang kamu telah upayakan. Ambil contoh, semisal kamu seorang pelajar dan sebentar lagi kamu bakalan ujian nih. Kamu pengen dong nilaimu bagus. Nah, gak mungkin juga kalau kamu orang yang gak rajin. Kalau kamu orang yang gak rajin belajar, gak mungkin kamu bakalan dapat nilai yang bagus. Meskipun bisa, mungkin itu bukan hasil dari pemikiran kamu atau hasil dari faktor lain. Bisa dari keberuntungan atau bisa juga dari hasil mencontek jawaban temanmu sendiri. Nah, kalau kamu pengen mendapatkan nilai yang bagus, tentunya kamu harus buat dong strateginya seperti apa. Mungkin kamu harus belajar siang dan malam, belajar lebih rajin lagi,
Nah, walaupun kamu sudah belajar lebih rajin, di sini masih ada dua kemungkinan, yaitu kemungkinan kamu gagal dan kemungkinan kamu berhasil. Toh, walaupun kamu misalnya nanti gagal, kamu bisa tuh mengevaluasi lagi di mana letak gagal dan kurangnya. Itu tips yang kedua. Nah, sekarang kita masuk ke tips yang terakhir, yang menurut diriku adalah tips yang paling pamungkas. Yang kalau kamu nggak melakukan tips ini, kamu nggak akan menjadi apa-apa. Yap, ini tips yang ketiga, yaitu take your action atau ambil aksi kamu. Ini yang paling penting. Kenapa aku sebutin ini paling penting? Ya, meskipun kamu sudah tahu alasan kamu untuk sukses, kamu sudah buat strategi yang menurutmu cocok dan bagus. Kalau kamu gak melakukan satu buah action tadi, ya sama aja dengan bohong gitu. Kamu gak akan dapat apa-apa dari ini, kecuali kalau kamu langsung take action, dapat ilmu, buat strategi, paham strateginya, kamu action, nah baru akan dapat hasil. Walaupun di sini hasilnya masih ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan juga nih di sini. Kemungkinan antara kamu gagal dan kemungkinan kamu berhasil. Dan aku pengen memberikan satu buah pemahaman kembali untuk dirimu. Ketika kamu mungkin nanti gagal, aku ingin kamu jangan menyerah. Cari apa itu yang membuat kamu gagal. Cari hal apa yang membuat kamu kurang puas. Dan kamu harus cari tahu dulu apa yang membuat kamu gagal. Apa dari strateginya yang kurang pas atau aksi kamu yang kurang greget gitu. Nah, kamu bisa tulis tuh gagalnya kamu di mana dan kamu evaluate, setting kembali strategimu yang sudah kamu buat. Jadi jangan rubah tujuannya, tapi rubahlah strateginya gitu. Nah, dengan ketiga tips tadi, aku harap kamu bisa paham. Bukan cuma paham, kamu mesti coba lakukan, karena percuma juga kamu sudah belajar banyak di channel ini, tapi kamu nggak praktekkan dalam kehidupan dirimu, kamu akan tetap gitu-gitu aja. Dan mungkin akan menjadi satu buah kesia-siaan ya, karena kamu menonton ini kan kamu menggunakan paket internet, waktu juga, tenaga juga. Nah, untuk sebagai reminder dirimu, dariku kepadamu, setelah kamu belajar di podcast Belajar Tumbuh, aku ingin kamu langsung mempraktekkan dalam hidupmu. Kamu bisa tulis ketiga tips ini dalam notebook harianmu, tentang ketiga tips yang tadi aku sudah bahas, biar kamu selalu ingat dan kamu gak lupa arah tujuan dirimu selanjutnya. Intinya dari pembahasan ini, aku pengen kamu menjadi lebih paham lagi tentang arah tujuan dirimu sendiri. Oke, mungkin itu saja pembahasan di episode kali ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai akhir. Jika kamu merasa atau kamu suka dengan podcast ini, kamu bisa tekan tombol like dan subscribe channel ini biar aku selalu bisa membantu dirimu mencapai tujuan dalam hidupmu. Tetap semangat dan jangan pernah berhenti untuk terus belajar tumbuh.